Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 26 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar tidak menolak kuasa Kristus dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita tanggal 26 Agustus 2025 berjudul Orang Farisi menolak mengakui kuasa Kristus. Ayat inti terdapat dalam Matius 9 ayat 34. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Dalam karya-karya Kristus yang luar biasa terdapat cukup bukti untuk beriman. Namun orang-orang ini tidak menginginkan kebenaran. Mereka tidak mau mengakui realitas karya-karya Kristus, tetapi mereka justru mengutuk semuanya. Mereka harus mengakui bahwa kuasa supranatural menyertai karyanya, tetapi kuasa ini mereka nyatakan berasal dari setan. Apakah mereka benar-benar mempercayai hal ini? Tidak. Tetapi mereka begitu bertekad agar kebenaran tidak memengaruhi hati mereka, dan mereka bertobat sehingga mereka menuduh pekerjaan roh Allah kepada iblis. Penebus yang maha pengasih, betapa besar kasih-Mu, betapa tak tertandinginya kasih-Mu, dituduh oleh para pembesar Israel melakukan karya belas kasihannya melalui pangeran iblis, dicemooh dan dipinah. Ia tetap seperti orang yang melihat dan tidak mendengar. Pekerjaan yang ia datangi dari sorga untuk dilakukan tidak boleh diabaikan. Ia melihat bahwa kebenaran harus diungkapkan kepada manusia. Terang dunia harus memancarkan sinarnya ke dalam kegelapan dosa dan tahayul, dan menyingkapkan kesalahan yang bertentangan dengan kebenaran. Kuasa Kristus tidak menggunakan kekerasan atau paksaan dalam menarik orang kepadanya. Namun ketika kebenaran diberitakan, hati mereka yang mengaku sebagai anak-anak Allah terkekang. Dan mereka yang sebelumnya tidak begitu istimewa, mereka yang tidak mengenakan jubah kebenaran diri sendiri, tertarik kepada Kristus. Pikiran mereka diyakinkan dan dihidupkan untuk aktif, dan terang serta kebenaran bergetar di seluruh alam semesta. Setan berusaha menyembunyikan dari dunia korban penebusan agung, yang menyingkapkan hukum Taurat dalam segala martabat sucinya, dan mengesankan hati dengan kekuatan tuntutannya yang mengikat. Ia berperang melawan karya Kristus dan menyatukan semua malaikat jahatnya dengan alat-alat manusia untuk menentang karya tersebut. Namun, sementara ia melaksanakan karya ini, makhluk-makhluk surgawi bersatu dengan alat-alat manusia dalam karya pemulihan. Inilah dua kuasa besar, kuasa kebenaran dan keadilan, serta pekerjaan setan untuk meniadakan hukum Allah. Agen manusia yang ditarik oleh kuasa setan bekerja di garis musuh. Sang Juru Selamat menggunakan sarana-sarana manusiawinya untuk bekerja bersama Allah. Mereka yang berharap menjadi anak-anak Allah tidak boleh mengharapkan masa-masa muda dalam hidup ini. Kita tidak dibiarkan sendirian dalam pertentangan ini. Yesus Kristus adalah kapten keselamatan kita. Dikutip dari manuskrip 61 tahun 1899. Demikian bacaan renungan pagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Apa yang disampaikan dalam renungan pagi hari ini berhubungan dengan peristiwa Yesus menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan. Mari kita baca Matius 9 ayat 33 dan 34 yang berbunyi, "Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Orang banyak akui kuasa Kristus, tetapi orang-orang Farisi menolak kuasa Kristus dengan berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Mengapa orang-orang Farisi berkata demikian? Manuskrip 61 tahun 1899 paragraf 14 berkata, kata-kata ini membuat kontras karya dan belas kasihan Kristus dengan jalan yang ditempuh para imam dan orang Farisi, membuat para pemimpin gusar. Bukti tersebut gantinya melembutkan hati mereka yang sombong dan tidak saleh, justru memenuhi mereka dengan prasangka. Setiap bukti tambahan yang diberikan kepada mereka justru memicu perlawanan yang semakin kuat. Intinya, bukti mujizat bukan membuat orang-orang Farisi menerima Yesus, malah membuat mereka keras hati dan menolak Yesus. Roh Nubuat menambahkan dengan berkata dalam paragraf 15, ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mencegahnya melakukan mujizat, mereka pun menggunakan tipu daya mereka untuk menyesatkan dan memalsukannya. Mereka memberikan kesaksian palsu, dan mereka pun melakukannya. Mereka berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Ayat 34. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 245 paragraf 2. Dalam karya-karya Kristus yang luar biasa, terdapat cukup bukti untuk beriman. Namun, orang-orang ini tidak menginginkan kebenaran. Mereka tidak mau mengakui realitas karya-karya Kristus, tetapi mereka justru mengutuk semuanya. Mereka harus mengakui bahwa semua kuasa supranatural menyertai karyanya, tetapi kuasa ini mereka nyatakan berasal dari setan. Jadi, pekerjaan Yesus mereka nyatakan sebagai pekerjaan setan. Dengan sendirinya, orang-orang Farisi menjadi kaki tangan setan dalam menentang dan menolak Yesus. Dan menolak Yesus sama dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Loh, kok menolak Yesus sama dengan dosa yang tidak dapat diampuni? Bukankah dosa terhadap Roh Kudus yang tidak dapat diampuni? Perhatikan Roh Nubuat menjelaskannya dalam The Desire of Ages, halaman 324 paragraf 2. Setiap langkah dalam menolak Kristus adalah langkah menuju penolakan keselamatan dan menuju dosa terhadap Roh Kudus. Artinya, menolak Yesus sama dengan menolak keselamatan, sama dengan dosa terhadap Roh Kudus. Dan dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Itu sebabnya langsung dalam paragraf 3 dikatakan, dengan menolak Kristus, orang-orang Yahudi melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, dan dengan menolak undangan belas kasihan, kita dapat melakukan kesalahan yang sama. Karenanya, menolak Kristus sama dengan dosa terhadap Roh Kudus. Sebab hasilnya sama, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni, binasa. Karenanya, menolak Kristus sama dengan menolak keselamatan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, dosa terhadap Roh Kudus itu bukan dosa terhadap oknum yang gereja Advent sekarang ini sebut dengan Allah Roh. Oh, bukan. Dosa terhadap Roh Kudus adalah dosa terhadap Kristus. Sebab Roh Kudus tinggal di dalam Kristus, yaitu Roh Bapanya yang kudus. Karena Bapa tinggal dalam Yesus, dan Yesus tinggal dalam Bapanya oleh kehadiran Roh Bapanya. Segala perkataan yang Yesus katakan dan segala perbuatan yang Yesus lakukan, seperti mujizat-mujizat, adalah pekerjaan Bapa di dalam Yesus. Karenanya, dosa terhadap Roh Kudus adalah dosa terhadap Bapa,
dan karena Bapa tinggal di dalam Yesus, maka dosa terhadap Bapa sama dengan dosa terhadap Yesus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi banyak umat, agar memahami dengan benar makna dosa terhadap Roh Kudus, yaitu menolak Yesus, dan itu sama dengan kebinasaan. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 245 paragraf 6. Inilah dua kuasa besar, kuasa kebenaran dan keadilan, serta pekerjaan setan untuk meniadakan hukum Allah. Agen manusia yang ditarik oleh kuasa setan bekerja di garis musuh. Sang Juru Selamat menggunakan sarana-sarana manusiawinya untuk bekerja bersama Allah. Mereka yang berharap menjadi anak-anak Allah tidak boleh mengharapkan masa-masa mudah dalam hidup ini. Kita tidak dibiarkan sendirian dalam pertentangan ini. Yesus Kristus adalah kapten keselamatan kita. Maka, bersama Yesus kita pasti menang. Kuasanya telah mengalahkan dan memusnahkan setan. Karenanya jangan tolak rohnya Yesus, sebab Yesus hadir dalam hidup kita hanya oleh kehadiran rohnya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa dosa terhadap Roh Kudus sebenarnya adalah dosa terhadap Kristus, yaitu dengan menolak Kristus bekerja dalam kehidupan kami oleh kuasanya yang adalah rohnya. Sebab Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami. Itulah makna menolak Roh Kudus. Itu bukan menolak oknum lain yang disebut Allah Roh. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, itulah yang bekerja dalam hidup kami, itulah kuasa Kristus yang mengubahkan kami. Dan biarlah kami hari demi hari bertumbuh semakin serupa dengan Dia, dan pada akhirnya layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.